Shalom, selamat pagi, salam PKB. Tentu Bapak-Bapak, pagi ini kita bangun dengan penuh kekuatan baru, menemui hari baru, hari karunia Tuhan. Mendasari seluruh kegiatan kita hari ini, kita mau mendengarkan firman Tuhan, tapi sebelumnya mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa dalam sorga, kami bersyukur bahwa pagi ini kami bangun dengan penuh kekuatan baru, menemui hari baru, hari karunia Tuhan. Terima kasih untuk semua yang Tuhan sudah aturkan bagi kami. Sekarang Tuhan, kami akan memulai kegiatan kami hari ini. Kami mau mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelumnya kami berdoa kepadamu memohon, kiranya Tuhan memampukan kami memahami firman, dan bahkan menjadikan firman menjadi sulu dan pedoman dalam kehidupan kami. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bagian bacaan Alkitab yang menjadi perenungan kita pada pagi hari ini terambil dari Kejadian 43 ayat 24 sampai ayat yang ke-34. Demikian. Setelah orang itu membawa mereka ke dalam rumah Yusuf, diberikannya lah air supaya mereka membasuh kaki, juga keledai mereka diberinya makan. Sesudah itu mereka menyiapkan persembahannya, menantikan Yusuf datang pada waktu tengah hari, sebab mereka telah mendengar bahwa mereka akan makan di situ. Ketika Yusuf telah pulang, mereka membawa persembahan yang ada pada mereka itu kepada Yusuf di dalam rumah, lalu sujud kepadanya sampai ke tanah. Sesudah itu ia bertanya kepada mereka, apakah mereka selamat lagi, katanya. Apakah ayahmu yang tua yang kamu sebut itu selamat? Masih hidupkah ia? Jawab mereka, hambamu ayah kami ada selamat, ia masih hidup. Sesudah itu berlututlah mereka dan sujud. Ketika Yusuf memandang kepada mereka, dilihatnya lah Benyamin adiknya yang seibu dengan dia. Lalu katanya, inikah adikmu yang bungsu itu, yang telah kamu sebut-sebut kepadaku? Lagi katanya, Allah kiranya memberikan kasih karunia kepadamu, anakku. Lalu segeralah Yusuf pergi dari situ, sebab hatinya sangat terharu, merindukan adiknya itu, dan dicarinya lah tempat untuk menangis. Ia masuk ke dalam kamar, lalu menangis di situ. Sesudah itu dibasuhnya mukanya dan ia tampil keluar. Ia menahan hatinya dan berkata, hidangkanlah makanan. Lalu dihidangkanlah makanan bagi Yusuf tersendiri, bagi saudara-saudaranya tersendiri, dan bagi orang Mesir yang bersama-sama makan dengan mereka itu tersendiri. Sebab orang Mesir tidak boleh makan bersama-sama dengan orang Ibrani, karena hal itu suatu kekejian bagi orang Mesir. Saudara-saudaranya itu duduk di depan Yusuf, dari yang sulung sampai yang bungsu, sehingga mereka berpandang-pandangan dengan heran. Lalu disajikan kepada mereka hidangan dari meja Yusuf, tetapi yang diterima Benyamin adalah 5 kali lebih banyak daripada setiap orang yang lain. Lalu minumlah mereka dan bersukaria bersama-sama dengan dia. Amin. Saudara-saudara, kaum Bapa yang dikasihi Tuhan, pembacaan kita pada pagi hari ini diberi tema keluarga. Bagaimana Bapak-Bapak memandang keluarga kita? Bagaimana kita melihat keluarga kita dalam keseharian kita? Tentu saudara-saudara, kita kadang mengatakan keluargaku adalah kebahagiaanku. Dan saya pada hal-hal tertentu, saya sering mengatakan keluarga
adalah jemaat pertama yang Tuhan percayakan kepada saya untuk saya layani. Juga ada orang lain mengatakan keluargaku adalah tempat di mana saya bersuka cita. Untuk itu, apapun pandangan kita tentang keluarga kita, ada bermacam-macam cara dipergunakan supaya keinginan-keinginan kita tentang keluarga kita dapat tercapai. Banyak cara saudara-saudara. Ada orang yang berusaha bagaimana supaya keluarganya hidup berkecukupan. Ada orang yang berusaha bagaimana supaya keluarganya bahagia. Ada orang yang berusaha bagaimana supaya keluarganya dapat menjadi keluarga yang takut akan Tuhan. Hal yang sama yang dialami oleh Yusuf dalam pembacaan kita tadi. Yusuf dapat saja membenci saudara-saudaranya. Yusuf dapat saja menyimpan perkara-perkara yang begitu luar biasa, yang tidak akan menjadikan sebuah kebahagiaan dalam keluarga mereka. Sakit hati yang dialami oleh Yusuf di perjalanan kehidupannya di masa silam. Bagaimana saudara-saudaranya memperlakukan dirinya. Tetapi itu tidak menjadi penghalang bagi Yusuf untuk menyatakan kasihnya kepada saudaranya. Karena ia ingin keluarganya utuh. Ia ingin mempertahankan keluarganya supaya keluarganya bisa hidup. Bagaimana caranya dia sehingga keluarganya dapat memperoleh makanan. Bahkan memperoleh kasih sayang dari Yusuf yang selama ini dalam perjalanan kehidupannya menjumpai banyak tantangan dan rintangan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sebagai kaum bapa di tengah-tengah keluarga, tentu ada banyak tantangan dalam memperjuangkan keluarga di tengah-tengah dunia sekarang. Terlebih lagi sekarang ada banyak himpitan-himpitan yang dapat merongrong kebahagiaan keluarga. Sebagai kaum bapa, tentu diperhadapkan pada tantangan yang begitu besar. Dalam mendampingi istri, mendampingi anak-anak. Mungkin kita pernah meninggalkan luka-luka di hati. Meninggalkan sakit hati pada istri, sakit hati pada anak. Sehingga itu menjadi bagian yang membekas dalam hati mereka. Bagaimana sebagai kaum bapa di tengah-tengah keluarga? Banyak keluarga sekarang, saudara-saudara, hancur karena adanya luka-luka batin yang susah disembuhkan. Luka-luka lama yang tinggal di dalam hati. Sehingga tidak lagi dalam keluarga merasakan sebuah sukacita atau kebahagiaan. Tugas kita, baik sebagai istri pun juga sebagai kaum bapa, di dalam kehidupan keluarga, bagaimana mengurangi dan sedapat mungkin mengurangi luka-luka yang ada. Mungkin cara kita mengeluarkan kata-kata, mungkin tingkah laku kita yang bisa menyakiti hati anak-anak dan juga istri. Kita harus banyak berserah kepada Tuhan, sehingga keluarga kita menjadi keluarga yang kita impikan, menjadi keluarga Kristen yang bahagia. Terpuji Dia. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa dalam sorga, kami
bersyukur bahwa hari ini kami telah mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih untuk semua yang Tuhan sudah anugerahkan bagi kami. Dan dalam menjalani kehidupan kami hari ini, kami bersyukur kepadamu, bermohon Tuhan, kiranya tuntunan Tuhan terus kami rasakan dalam kehidupan kami. Bersyukur bersama dengan saudara-saudara kami yang berjumpa dengan ulang tahunnya dalam minggu ini. Juga Tuhan bersyukur bersama dengan saudara-saudara kami yang memperoleh berkat Tuhan di sepanjang seminggu ini. Kami berdoa juga buat saudara-saudara kami yang mungkin bergumul karena kehidupan keluarga, karena pekerjaan. Tuhan berkati mereka. Kami serahkan hidup kami hari ini ke dalam tangan kasih Tuhan. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Salam PKB. Bapak-bapak yang dikasihi Tuhan dan saudara-saudara yang mendengarkan firman hari ini, kami memohon bahwa supaya saudara-saudara kita yang ada di luar sana, silakan firman ini dibagikan, di-share kepada keluarga dan sahabat-sahabat, dan jangan lupa di-like juga, di-subscribe. Tuhan Yesus memberkati saudara. Terima kasih.